Itu butuh prepare. Apa sih yang lu butuhin kalau solo riding? Pertama lu harus nih mobil gimana sih? Lu harus cek dulu, cek kondisi motor sehat apa enggak, terus bensinnya, kaki-kaki, rantai, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Macet. Macetnya di puncak tuh udah biasa kalau turun atau berangkat. Tapi gue heran kenapa gue dan orang-orang lain juga pada doyan banget ke puncak. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena Jakarta panas kali ya, dan sumpek kali ya. Jadi kita betah ke puncak. Di Indomaret atau Alfamart itu biasanya kita berhenti anak-anak motor untuk beli minum, untuk cari hampir aja. Di wajah-wajah kelelahan itulah ada kebahagiaan semalam. Apa sih lu? Ya maksudnya lu bisa happy. Gue semalam tuh happy. Gue makan Indomie, ya kan? Minum kopi. Terus gue nonton nongkrong di Indomaret. Terus apa lagi? Terus gue bisa ngevlog, gue bisa main sama ninja si merah ini dengan bebas, walaupun hujan semalam. Jadi lo jangan lupa lihat video gue semalam. Nah itu perjuangan jadi motovlog ya kayak gitu tuh. Hujan, dingin banget semalam. Karena Bogor itu udah hujan. Kayak gitu. Jadi tapi gue bukan sedih sih. Ya gue emang happy. Ya gue emang suka dan gue sengaja ngelakuin ini. Udah gue schedulein kayak gitu. Jadi kan enak gitu loh. Gue melakukan apa yang gue inginkan, gue bebas. Dan yang penting adalah gue happy dan gue bebas. Karena waktu gue bebas cuman buat gue doang, nggak buat siapa-siapa. Cie. Iya. Yang biasanya buat siapa ya? Banyak lah kebagi buat keluarga, buat kerjaan kayak gitu kan. Buat macem-macem, buat ibadah udah pastilah kita harus beribadah, harus berdoa. Good job. Ini gue arah balik dan ini penuh banget, ya kan? Kita gas dulu. Tipis-tipis tadi abis kena macet. Dan ini udah mulai agak berebet. Jadi harus diservis, ya nggak? Harus diservis. Dan gue lewat Bogor, gue lewat Parung sih pastinya. Nggak lewat Sentul karena gue udah tahu Sentul itu lebih capek dan lebih jauh. Ini gue harus hati-hati karena walaupun satu arah ya, tapi takutnya ada yang belok tiba-tiba. Jadi lo harus hati-hati juga kalau dalam keadaan seperti ini. Gue udah kelewat ini kayaknya. Seharusnya tadi belok ke kiri. Apa belum ya? Lihat ntar deh. Tapi kayaknya belum ada turunan yang itu kan. Belum ada turunan kalau mobil ini, mobil apa? Kalau misalkan mereka habis remnya atau itu, disitulah gue akan belok.
usah kebut-kebut deh. Ini siang-siang panas. Belum. Dia ntar gue belok kiri. Ini alhamdulillah gue udah lepas dari macet. Dan alhamdulillah nggak ada apapun. Walaupun gue solo riding touring sendiri, tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Jadi gue sangat bersyukur akan hal itu. Jadi dan gue dapat banyak pelajaran dari gue solo riding kayak gini sendiri. Terus jalan sendiri, nikmatin hari sendiri, ngabisin waktu sendiri. Ada keuntungan dan ada kerugiannya, tapi semua itu asik sih. Lo bakalan solo riding lagi nggak? Kayaknya lihat nanti, karena itu butuh prepare. Apa sih yang lu butuhin kalau solo riding? Pertama lu harus nih mobil gimana sih? Lu harus cek dulu, cek kondisi motor sehat apa enggak. Terus bensinnya, kaki-kaki, rantai kayak gitu. Dan itu oke enggak? Kalau misalkan oke, baru lu riding. Terus fisik dan tubuh lu gimana? Maksudnya fisiknya diri lu capek apa enggak, kuat apa enggak kalau lu sendiri. Terus yang ketiga adalah uang. Lu punya uang apa enggak buat beli bensin setidaknya, beli minum, beli makan. Terus lu menginap di mana, kayak gitu. Kalau lu selalu riding ke daerah tertentu, kayak misalkan gua ke puncak, berarti gua harus gua akan tidur di mana nih? Apa gua mau PP atau gua harus menginap gitu. Kalau misalkan gua mau PP, berapa bensin yang gua harus habisin? Kayak gue ini kemarin di Bogor gue beli 65, terus semalam juga 65 deh kayaknya. Jadi udah 130. Nah ini belum isi bensin lagi. Terus gue berangkat waktu kemarin gue fullin itu 120. Jadi itu terus udah gitu kalau gue 2 tak itu gue butuh cek oli samping. Oli samping gue ada nggak, cukup nggak gitu kan. Kalau misalkan nggak cukup, gue berarti harus beli oli samping. Nah terus selain itu juga tekanan ban, lo harus cek ban lo aman nggak, terus tekanannya bener nggak. Kalau nggak bener itu akan boros timbulnya. Dan selain itu juga bahaya kalau misalkan lo ngebut gitu. Terus selain itu fisik lo, karena kan solo riding itu lu berarti benar-benar sendiri, nggak ada yang ngebantuin, nggak sama orang-orang, nggak sama teman-teman. Berarti fisik lu harus lu kuatin sendiri. Kapan lu harus tahu waktunya lu istirahat, lu harus riding, terus lu harus minum, lu harus makan kayak gitu. Nah butuh itu. Terus selain itu juga lu butuh waspada gitu kan. Lo harus tahu juga rute jalannya. Terus lo juga harus tahu ini apa, lo harus tahu lo akan nginap di mana, lo akan sama siapa gitu. Itulah kalau solo riding. Jadi banyak hal yang harus lo siapin, nggak bisa langsung set jalan. Apalagi kalau tahu kondisi motor lo tuh nggak baik-baik aja, itu bahaya banget. Kalau lo tahu kondisi motor lo oke, nah itu lo bisa riding.
Dan yang ketiga adalah uang. Lu punya uang buat beli makan, beli minum. Terus uang darurat. Uang darurat tuh kalau misalkan ada apa-apa, misalkan bocor atau rantai lu lepas atau putus kayak gitu. Nah terus itu sih yang harus lu siapin kalau lu solo riding, solo touring, solo touring atau touring sendirian. Jadi lu butuh apa aja dan lu siap gak gitu. Kalau lu siap ya udah, lu touring lah, jalan-jalan, nikmatin hari, nikmatin perjalanan, dan happy. Jangan sampai lu nggak happy ya, soalnya itu sendiri. Jadi lu tahu lu mau ngapain aja, lu mau apa aja, terus lu mau kemana aja, itu bebas. Tapi lu harus ingat juga bahwa fisik lu juga terbatas gitu kan. Lu kalau capek ya lu harus istirahat, jangan lu paksain. Karena kalau lu paksain itu bahaya bro, karena lu sendirian. Nah itu yang harus lu jadi lu, kalau gue sih kalau solo touring gitu ya gue nikmatin, gue jalan sendiri, gue nikmatin, gue happy sendiri. Ya kalau gue mau berhenti gue berhenti, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi ya pasti harus jaga kesehatan fisik. Jadi jangan lu aku mau geber gue mau ngejar target ini banyak, tapi lu nggak happy ya percuma. Misalkan lu ngejar target banyak tempat wisata terus lu nggak happy ya percuma gitu, buat apaan. Tapi kalau lu happy, lu sembuh, lu bisa senang gitu kan, ya terusin aja. Nah itulah tip and trick buat solo touring. Jadi kalau touring sendiri ya juga lu yang paling penting adalah lu tahu tempatnya. Lu pernah lah ke sana. Karena apa? Karena kalau lu solo touring terus lu nggak tahu tempatnya, terus lu ngandelin Google Map aja, lu ngandelin Google Map aja, itu bakalan bahaya bro. Tapi kalau lu udah tahu tempatnya, jalanannya, lu bakalan enak sih. Lu bakalan kira-kira, lu bakalan tahu kapan lu kebut, kapan lu nyantai, kapan lu harus berhenti. Misalkan daerahnya misalkan rawan, lu harus berhenti, harus berhenti dulu. Malam lu harus nginep dulu kayak gitu. Karena kalau nggak gitu bisa bahaya juga buat diri lu. Oke, sampai sini dulu tentang solo touring, tip and trick buat lu kalau mau ngelakuin solo touring ya. Jalanannya jelek banget. Bye.